Kami akan perbaiki seluruh kehidupan, kualitas hidup seluruh aparat pemerintah, supaya kita akan menghilangkan sekuat tenaga korupsi yang ada di Republik ini. Saya berpandangan bahwa korupsi di Indonesia sudah dalam taraf yang sangat parah. Kalau penyakit, saya kira ini sudah stadium 4. Dan rakyat yang saya ketemu di mana-mana seluruh Indonesia tidak mau negara ini terus seperti ini. Mereka ingin negara dengan pemerintahan yang tidak korup. Saya jawab ketiga kalinya, satu dikuatkan, dua revisi regulasi. Biar semua publik audiens tahu sikap saya sebagai capres. Barangkali kebijakan yang korup, karena regulasi menguntungkan sebagian dan kemudian itu dijadikan seolah-olah ini untuk kepentingan bersama, tapi yang bermain itu beberapa orang saja. Atau sistem aturan yang korup dari si kelembagaannya. Jangan-jangan memang aturannya kurang bagus. Atau terakhir, ya prakteknya yang tiap hari tertolerir itu sudah biasa kok, nggak apa-apa. Namanya juga orang kuasa, power tends to corrupt. Nggak bisa. Korupsi itu ada 3 potensi sebabnya. 1, karena kebutuhan. Yang kedua, karena keserakahan. Yang ketiga, karena sistem. Dan solusinya itu beda-beda. Yang korupsi karena kebutuhan, maka gajinya harus cukup. Kalau gajinya hanya cukup untuk hidup selama 20 hari, maka 10 hari yang berikutnya dari mana? Nah, itu harus ada perbaikan dari sisi penggajian. Yang kedua, yang terkait keserakahan. Nah, ini yang korup sudah kebutuhannya terpenuhi, tapi tetap korup. Nah, ini apa yang ditakuti? Yang ditakuti adalah hukuman yang mencerahkan. Apa itu? Pemiskinan. Nah, undang-undang, peraturan yang terkait dengan ini harus ada. Nah, saat ini itu belum disebut dengan RUU perampasan kekayaan. Nah, itu harus dituntaskan sehingga dia menjadi salah satu jenis hukuman yang bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah yang terkait dengan sistem, perbaikan sistem. Jangan sampai orang harus berbuat, harus mengambil keputusan, sementara sistemnya tidak memungkinkan. Kan kadang-kadang harus ada keputusan cepat, sementara prosedur administrasi itu belum tentu sesuai. Nah, kadang-kadang pilihannya adalah ya udah nggak usah ambil keputusan. Kalau nggak usah keputusan, rakyat yang rugi. Tapi ambil keputusan nanti bisa dianggap korupsi. Nah, ini perbaikan sistem itu. Jadi saya melihat 3 ini harus dibereskan, dan salah satu PR-nya adalah tentang regulasi yang terkait dengan perampasan aset atau koruptor, aset koruptor atau kemiskinan. Ya.